Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pempek udang rebon. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak meskipun tanpa ikan. Jadi ikannya kita ganti pakai udang rebon. Cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 500 gram tepung tapioka, boleh pakai merek apa aja. Pilih tepung tapioka supaya gak meledak pada saat digoreng, karena beda antara tepung tapioka dan tepung sagu. Kalau tapioka berbahan dasar singkong, kalau sagu berbahan dasar pohon sagu. Jadi intinya bahan bakunya beda antara sagu dan tepung tapioka. Kemudian 500 gram tepung terigu, 1 liter air, 50 gram udang rebon boleh diganti dengan ebi kering, 10 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 2 saset kaldu bubuk boleh pakai merek apa aja, dan 2 butir telur. Langkah pertama, langsung aja kita tuangkan udang rebon ke dalam gelas chopper. Jangan dituangkan semua, kita sisakan 1 sendok makan untuk membuat cuko pempeknya. Kemudian tambahkan bawang putih yang udah dikupas dan tambahkan juga sedikit air. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Kapasitas gelas besarnya 2 liter dan dilengkapi dengan triple blade atau 3 mata pisau, dan kapasitas gelas kecilnya atau mug seperti ini 700 ml dilengkapi dengan double blade atau 2 mata pisau yang dijamin super duper tajam banget. Juga dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting, jadi kalau mesin choppernya terlalu panas akan mati secara otomatis. Oke, cukup dengan hitungan detik aja hasil bumbunya udah halus banget kayak gini. Langsung dituangkan ke dalam panci. Kemudian untuk air yang sisanya tadi kita gunakan dulu untuk membersihkan sisa bumbu yang masih menempel di tutup dan juga gelas chopper. Kemudian tambahkan garam dan kaldu bubuk. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stain Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit gravlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Sementara menunggu mendidih, kita tuangkan dulu tepung terigu ke dalam wadah yang udah disiapkan. Dan kalau air bumbunya udah benar-benar mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya.
Diaduk-aduk dulu sebentar, dan selagi masih mendidih nih, langsung aja kita tuangkan ke dalam tepung terigu tadi. Langsung diaduk-aduk sampai tepung terigu dan juga air bumbunya ini benar-benar tercampur rata, dan teksturnya nanti akan seperti bubur. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Setelah itu diaduk lagi sampai telurnya tercampur rata. Kalau telurnya udah benar-benar tercampur rata kayak gini, kemudian langsung aja kita tambahkan tepung tapioka. Langsung ditambahkan semua, dan untuk ngaduknya ini aku ganti pakai tangan karena kalau pakai spatula ini asli berat banget, jadi memang harus pakai tangan. Nah, untuk ngaduknya juga pelan-pelan, dibalik-balik aja kayak gini. Jangan diremas atau dibanting supaya hasil pempeknya nggak keras. Jadi cukup dibalik-balik aja kayak gini, nanti juga akan tercampur dengan sendirinya. Oke, kurang lebih ini adonannya udah tercampur rata, hasilnya kayak gini ya. Langkah berikutnya untuk membuat pempek kapal selam, kita pecahkan 3 butir telur, kemudian ditambahkan garam secukupnya, kemudian kita kocok lepas. Kemudian takar adonan pakai sendok takar paling besar, dibuat takaran bulat seperti ini supaya ukurannya nanti sama rata semua ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil dan dibulat-bulat. Kemudian bagian tengahnya kita lubangi pakai jempol. Jangan lupa jempolnya kita celupkan dulu ke tepung tapioka supaya gak lengket. Nah, kalau udah dilubangin baru kita tuangkan adonan telur yang udah dibuat tadi. Jangan terlalu penuh, kita tuangkan setengahnya aja supaya gak bocor ataupun gak meluap. Setelah itu langsung aja dirapatkan. Kemudian ambil lagi 1 takar adonan, kemudian kita akan buat pempek lenjer. Caranya gampang banget, tinggal dipilin-pilin aja kayak gini sampai berbentuk silinder. Oke, kita bentuk semua pempeknya sampai adonannya habis. Nah, kalau udah dibentuk semua pempeknya, langsung aja kita rebus dalam air yang udah mendidih. Ini airnya udah aku tambahin sedikit minyak supaya nggak lengket pada saat diangkat nanti. Langsung aja kita rebus pempek yang udah dibuat tadi. Direbusnya nggak usah lama-lama, cukup sampai pempeknya mengapung aja kayak gini. Kalau udah mengapung, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita rebus lagi pempek yang berikutnya. Untuk merebusnya ini aku gunakan diamond casserole diameter 24 cm dari Stein Cookware dengan terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Kalau udah direbus semua kayak gini hasilnya, bisa langsung dikemas atau bisa langsung digoreng. Nah, langsung aja kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng sampai permukaannya kering dan berwarna kuning kecoklatan. Untuk menggorengnya ini aku gunakan Smart Pan dari Stein Cookware. Smart Pan ini di bagian ujungnya ada tempat untuk meniriskan makanan hasil gorengan. Juga terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman. Oke, kalau pempeknya udah matang berwarna kuning kecoklatan, juga permukaannya udah kering, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk membuat cuko pempek, di sini aku udah siapkan 250 gram gula merah, 1 sendok makan udang rebon yang udah dipisahin tadi, cabai rawit secukupnya, garam secukupnya, asam jawa secukupnya, kecap secukupnya, dan 1 liter air.
Langkah pertama supaya cepat larut, gula merahnya kita potong-potong dulu kayak gini. Untuk motongnya kita gunakan Neo Blade dari stand cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, 1 talenan, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya kita haluskan dulu cabai rawit dan juga udang rebonnya. Kita haluskan pakai chopper. Kemudian tuangkan ke dalam panci, setelah itu tambahkan air, dan airnya kita pakai dulu untuk membersihin gelas choppernya. Kemudian tambahkan garam, gula merah, dan juga asam jawa. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kecap dan cuka makan secukupnya atau sesuai selera. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Kalau cuko pempeknya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Diaduk-aduk dulu sebentar, kemudian dinginkan. Kalau udah dingin, langsung aja kita kemas dalam plastik ukuran 7 x 20 cm. Dituangkan sekitar 50 ml, lalu kita ikat supaya tidak bocor. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam mika ukuran 3X. Satu mika ini aku isi dengan 3 pempek lenjer dan 1 pempek kapal selam, dilengkapi dengan cuko pempeknya. Nah, untuk isinya ini boleh sesuai aja dengan pesanan. Boleh diisi pempek lenjer semua ataupun kapal selam semua, atau untuk ukuran variasinya boleh disesuaikan aja dengan pesanan. Satu mika ini dengan isian 3 pempek lenjer dan 1 pempek kapal selam. Berikut cuko pempeknya aku jual dengan harga Rp10.000 karena memang sekarang harga bahan baku sudah pada naik semua. Jadi silakan untuk harga jualnya disesuaikan sendiri dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan terakhir tambahkan 1 sendok irisan mentimun, atau irisan timunnya ini boleh kalian kemas dulu pakai plastik. Ini dia hasilnya pempek udang rebon yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 15 mika dengan harga jual Rp10.000 per mika. Bisa dijual dalam keadaan belum digoreng atau sesudah digoreng. Sedangkan untuk masa ketahanannya yang belum digoreng disimpan di kulkas bisa tahan sampai 1 minggu. Sedangkan kalau disimpan di freezer selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Pempek udang rebon ini dijamin rasanya enak banget, dan pada saat digoreng juga gak bakalan meledak karena kita gunakan tepung tapioka. Tapi kalau kalian gunakannya tepung sagu, biasanya rata-rata kalau digoreng pasti meledak. Oke, sebelum dikirim masing-masing kita beri nama dulu supaya nggak ketuker karena pesanannya beda-beda. Ada yang pempek kapal selamnya 1, ada yang 2, dan juga ada yang lainnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.